Halo guys, kembali lagi di channel Zambroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara menanam tanaman janda bolong agar daunnya berukuran besar. Nah, seperti teman-teman lihat, ini adalah tanaman janda bolong saya yang sudah mulai tinggi dan membesar. Nah, teman-teman bisa cek ya. Nah, itu dia. Sudah banyak daunnya, udah mulai rimbun ya. Nah, kalau udah begini, udah panjang, udah tinggi, kita harus memberikan namanya turus atau ajir atau tiang penegak atau apalah, intinya gitu ya. Karena kenapa? Tanaman janda bolong ini itu kalau tinggi dia harus butuh namanya tiang penyangga. Kalau enggak dia akan miring seperti ini. Nah, itu jadi jelek ya, dan bahkan berisiko untuk terjadinya patah pada bagian tanamannya. Maka dari itu kita juga harus memberikan tiang penyangga atau turus atau ajir agar tanaman janda bolong ini bisa berdiri dengan kokoh. Nah, seperti ini. Ini kalau kita pegang seperti ini ya. Nah, bagus ya, subur sekali. Cara menanam tanaman janda bolong ini sudah pernah saya share ya di video saya yang lainnya. Teman-teman bisa cek di playlist tanaman. Itu udah banyak sekali ya, mulai dari media tanamnya apa, cara pemindahannya, lalu pemupukannya, sampai penyakit yang diderita atau penyakit menyerangnya itu seperti apa, dan cara penyelesaian atau solusinya bagaimana. Teman-teman bisa cek ya. Dan ini hasilnya tanaman janda bolong saya sungguh sangat subur. Nah, itu sekarang untuk tanaman janda bolong ini itu mempunyai akar udara. Teman-teman bisa lihat ya, akar udara itu seperti apa. Nah, ini dia. Nah, ini adalah akar udara. Ini dalam keluarga Monstera ini pasti ada ya. Entah itu Monstera adansoni, Monstera deliciosa dan lain sebagainya. Nah, ini lama-lama kalau kita biarkan, akar udara ini akan manjang dan terus dia akan mencari media tanam untuk mencengkram dari tanaman janda bolong ini. Karena akar udara janda bolong ini itu sama halnya dengan akar yang berada di dalam tanah, yaitu membutuhkan asupan nutrisi. Nah, biasanya tanaman janda bolong ini kalau udah mulai tinggi, itu yang paling atas daunnya mulai mengecil. Nah, ini seperti ini. Ini masih daun baru ya, masih warnanya masih hijau pucat, masih mengkilat. Itu biasanya nanti lama-kelamaan daunnya akan mengecil. Karena kenapa? Karena pada ujung tanaman janda bolong ini kalau udah tinggi, paling ujungnya itu akan kurang nutrisi atau berkurang nutrisinya, sehingga tanaman janda bolong ini daun yang paling atas lama-lama akan mengecil. Nah, untuk mencegah hal ini, kita harus kasih asupan nutrisi untuk semua dari akar-akar udara ini guys. Lalu gimana caranya? Karena ini kan kita tanam untuk menuju vertikal ya, bukan untuk dijadikan sebagai tanaman horizontal. Kita analogikan aja, misalkan tanaman ini kita taruh atau kita tanam di lahan, di lahan langsung ya, maka tanaman ini tidak akan berdiri ke atas, tapi dia akan merambat. Karena kenapa? Karena akar udara ini akan mencengkeram dari lahan yang berada di bawahnya, sehingga tanaman monstera ini kalau kita tanam di lahan langsung, semua daunnya akan berukuran besar karena semua akar udara ini akan mencengkeram di lahan langsung atau di tanah. Nah, itu analoginya seperti itu ya. Lalu untuk agar akar udara ini selalu mendapat nutrisi, saya akan memberikan sebuah media tanam, yaitu media tanam yang berbentuk vertikal. Nah, seperti apa? Tonton terus ya. Saya analogikan lagi dengan ini adalah tanaman sirih gading saya yang sudah sangat rimbun ya, sangat tebal. Nah, teman-teman bisa cek ini. Saya angkat dulu. Nah, oh, sangat tinggi ya. Sangat tinggi dan sangat panjang. Karena tanaman ini saya gantung ya. Nah, lalu analoginya gimana? Untuk tanaman dari sirih gading ini sama mempunyai akar udara. Nah, ini
Ini adalah akar udara juga sama ya. Nah itu, ini sama akar udaranya ya. Nah ini kalau paling ujung, ini daunnya akan mengecil. Nah itu lihat, sama ya, daunnya mengecil. Nah analoginya begini, ini kalau kita tanamkan di lahan langsung seperti ini, misalkan ubin ini adalah lahan langsung ya, tanah langsung. Kalau kita tanam di lahan langsung, maka dia akan mencengkram dari akar-akar udara ini ke lahan langsung seperti ini. Nah, kalau akar udara ini mendapatkan nutrisi, maka tidak akan terjadi yang namanya daun ujungnya yang mengecil. Ini sangat beda ya. Nah, beda kan ukurannya. Kalau yang di bawah, di dekat akar, maka akan besar, sedangkan kalau di ujung akan mengecil. Karena kita gantung, tidak kita rambatkan di tanah seperti ini, di bawah seperti ini ya. Nah itulah analoginya, karena sama-sama antara monstera dan sirih gading itu mempunyai akar udara seperti ini. Jadi tahu ya analoginya seperti itu. Nah sekarang kita kembali ke tanaman janda bolong ya. Ini miring terus nih karena udah mulai tinggi dan besar ya. Nah ini janda bolongnya. Lah ini saya siapkan pot yang berukuran lebih besar daripada pot yang sebelumnya. Ini pot asli dari bawaan ya, untuk tanaman janda bolong. Akan saya pindahkan ke pot yang lebih besar, karena kalau kita ingin mendapatkan tanaman yang lebih besar dan lebih rimbun, maka kita harus menggunakan pot yang lebih besar lagi dari ukuran sebelumnya. Kita harapkan agar perkembangannya itu akan lebih cepat besar dan akarnya bisa meluas kemana-mana ya, karena untuk ukuran media tanamnya akan lebih besar. Nah yang saya maksud dengan media tanam vertikal itu seperti apa? Nah ini dia, kita ambil sebilah bambu seperti ini, kemudian diberi corong ya, seperti corong seperti ini dengan kawat nyamuk yang terbuat dari kain ya. Nah seperti ini kawat nyamuk yang biasa dipakai di lubang-lubang angin ya. Ini seperti ini, kita cari warnanya agak gelap, lalu dibikin lubang corong seperti ini ya. Ini ujungnya, nah itu dia. Lalu di belakangnya dipaku menggunakan paku triplek. Nah seperti ini sepanjang ke bawah agar tidak lepas ya, paham ya. Nah itu kemudian corong seperti ini. Nah paling bawah ini saya pakukan dengan sebilah bambu lagi yang kecil berbentuk horizontal, yaitu penahan di bawah ya, agar tidak miring ke kanan kiri. Nah jadi penahannya nanti. Nah ini nantinya di dalam lubang corong ini kita isikan dengan media tanam ya, yaitu media tanamnya apa yang saya pakai adalah campuran sekam bakar dan pupuk kandang. Karena kenapa? Karena untuk tanaman hias janda bolong ini itu adalah tanaman indoor, maka saya akan menggunakan media tanam yang poros karena akan jarang disiram ya. Itu kalau saya 4 hari sekali dengan pupuk organik, lalu pupuk NPK cairnya bisa seminggu sekali. Nah kita langsung aja yuk untuk persiapan dari media tanamnya. Kita singkirkan dulu ya. Oh ya, untuk sebelum pemindahan kita ukur dulu ya tingginya. Nah seperti ini. Ini kan lebih rendah ya, ini kan nantinya lebih rendah, yaitu seperti ini. Ini tingginya, maka nanti untuk ukuran tingginya maka kita harus disamakan seperti ini. Nah ini di paling bawah akan nyisa segini, maka paling bawah kita harus isikan media tanamnya setinggi ini agar nanti tinggi permukaan untuk media tanamnya itu sama dengan yang ukurannya lebih kecil ya, paham ya. Oke kita singkirkan dulu. Nah sekarang kita mempersiapkan media tanamnya. Nah ini depan saya yang satu kantong ini adalah sekam bakar. Nah lihat, sekam bakar bisa dicampurkan campuran kompos boleh, pokoknya yang ringan atau yang poros ya. Kalau kompos itu kan dari daun-daunan, tumbuh-tumbuhan. Nah ini bisa dicampurkan ke sekam bakarnya. Lalu yang kiri ini adalah pupuk kambing. Nah itu dia pupuk kambing ya.
Kedua media tanam ini bisa didapatkan di tukang tanaman ya, bisa dibeli. Karena kalau kita membuatnya akan cukup repot ya, apalagi yang rumahnya untuk pemukiman padat, maka kita akan sulit ya untuk membuat kedua media tanam ini. Karena untuk sekam bakar pasti asapnya kemana-mana, dan untuk pembuatan proses pupuk kambing tentu baunya juga cukup menyengat. Takutnya tetangga-tetangga kita pada komplain. Nah seperti itu ya, lebih baik, kalau saya sih lebih baik membeli. Nah lalu untuk mix dari sekam bakar dan pupuk kambing ini berapa? Ya ini untuk saya membuat media tanaman indoor itu adalah 3:1. Untuk sekam bakarnya 3 bagian dan pupuk kambingnya 1 bagian. Misalnya saya menggunakan 3 genggam dari sekam bakar ini, berarti pupuk kambingnya 1 genggam. Oke ya. Sekarang kita akan membuat media tanam campuran di dalam pot ini. Ya, ingat ya 3:1. Oke. Nah, ini sudah saya jadi satu ya antara sekam bakar dan pupuk kambingnya. Ini sekarang kita aduk ya. Ini tadi saya pakai untuk sekam bakarnya itu 12 genggam, lalu untuk pupuk kambingnya berarti 4 genggam ya. Nah seperti ini. Sekarang kita aduk sampai ke bawah. Nah sekarang ini sudah tercampur dengan sempurna. Sekarang kita menyisihkan dulu ya. Kita singkirkan dulu, kita sisihkan untuk nanti dicampurkan ke bagian samping-samping dari tanaman janda bolongnya. Ini untuk bagian bawah ya, agar nanti perpindahan ke pot yang kecil dan ke pot yang besar itu tanaman janda bolongnya untuk bagian atasnya tidak terlalu tenggelam ya. Makanya paling bawah kita beri media tanam yang tebal seperti ini. Kalau udah, kita melakukan. Nah kalau udah, jangan lupa ya kita tancapkan untuk turusnya seperti ini. Kita gali. Nah seperti ini ya. Ini udah berdiri ya, kokoh. Sekarang kita pindahkan untuk tanaman janda bolongnya ke dalam sini. Ini kita singkirkan dulu agar lebih jelas ya. Ini dia. Ingat ya, sebelum pemindahan dari tanaman janda bolong ini, itu 3 hari sebelumnya atau 4 hari sebelumnya jangan disiram dulu ya. Karena kenapa? Untuk menghindari resiko terjadinya putus akar atau media tanam yang terlalu basah, sehingga nanti akarnya akan ikut pecah atau rusak. Tapi kalau 3 hari sebelumnya kita tidak siram, maka biasanya media tanam bawaannya ini yang sebelumnya itu akan tidak mengalami yang namanya ambrol atau hancur ya. Jadi kita mengurangi risiko itu. Sekarang kita pindahkan tanaman janda bolongnya ke pot yang baru ya. Gimana caranya? Nah ini kita tepuk-tepuk. Nah bagian samping-sampingnya agar nanti pas pengeluaran tanaman janda bolong lebih mudah. Nah seperti ini. Ini media tanam yang awal itu udah bagus, jadi saya tidak akan terlalu banyak mengurangi media tanam bawaan. Nah kalau udah seperti ini, kita miringkan ya potnya. Nah, ini butuh ekstra hati-hati ya teman-teman, agar akar tidak mengalami yang namanya putus. Nah ini oke. Kita miringkan. Nah ini dia. Usahakan media tanam bawaan jangan sampai rusak atau pecah ambrol. Inilah yang namanya usaha agar tidak menyiram 3 hari sebelumnya, sehingga media tanam masih utuh berbentuk pot seperti ini, tidak mengalami yang namanya ambrol atau hancur. Nah sekarang kita masukkan pelan-pelan ke dalam pot. Nah ini udah masuk ya. Kalau udah begini, ini samping-sampingnya
kita tutup ya. Nah, kita tutup dengan sisa media tanam yang kita pisahkan atau sisihkan tadi ya. Seperti ini. Oke. Penuh ya, ratakan, jangan sampai ada ruang yang kosong. Kita penuhi dengan media tanam yang kita sisihkan tadi. Nah, sekarang udah penuh ya. Ini udah penuh dari sisi-sisi potnya, udah saya ratakan semua ya. Jadi tidak ada ruangan yang kosong dari sisi-sisi potnya. Nah, sekarang kita tinggal mengisi dari media tanam atau kawat nyamuk yang saya bikin vertikal ini ya, ke atas ini saya isikan dengan media tanamnya. Yuk lanjut. Nah, ini dia guys, kita isikan ya sedikit demi sedikit. Nah, sekarang kita isikan sedikit demi sedikit ya. Nah, kita masukkan. Oke ya, saya percepat aja ya. Nah, ini guys sudah mulai terisi ya. Nah, itu sampai ke bawah seperti ini. Ini kita harus saran saya nih untuk pembuatan lubang ininya. Nah, deketin. Ini lubang ininya kalau saran saya agak dibesar aja ya, agar nanti pengisian untuk media tanamnya agar lebih mudah. Karena kadang untuk pupuk kambing itu agak sedikit bulat gede-gede, jadi agak susah untuk masukkannya. Kita butuh memang ekstra kesabaran, atau bisa disodok dengan sumpit atau apa yang bisa mendorong ini ke bawah lebih padat. Nah, ini kita lanjut lagi ya sampai penuh. Ini karena masih ada sisa yang kosong di atas. Lanjut, sebentar lagi penuh. Oke ya, kita ketuk-ketukan seperti ini agar bagian bawah-bawahnya ini benar-benar padat ya, tidak kosong. Nah, ini padat semua sampai ke bawah. Oke ya, lanjut lagi. Nah, ini guys sudah padat ya. Ini untuk turusnya atau untuk alat penyangganya atau untuk media tanam vertikalnya, ini udah padat ya. Nah, kalau udah padat seperti ini, yang kita lakukan adalah berusaha menempelkan dari akar udara yang ada. Tapi ingat, kita jangan maksa ya, karena ini kalau udah tinggi seperti ini akan keras. Jadi usahakan hanya beberapa yang bisa ditempelkan saja. Seperti ini nih. Nah, itu dia. Ini, itu dia. Lalu ini, itu kita tempelkan. Nanti nutrisinya akan lebih mendekati dari ujung-ujungnya. Apa yang bisa kita tempelkan, tempelkan saja ya. Dengan cara apa? Diikat menggunakan seutas benang yang berwarna hitam agar tidak kelihatan. Nah, ini ya. Ini lihat, ini adalah benang yang biasa untuk menjahit pakaian ya. Nanti kita ikatkan di sini. Ini akar udaranya, ini akar udara. Kita tempelkan dengan diikat seperti ini. Nah, itu dia ya, seperti ini ya, diikat ya, sampai akar udara yang paling atas atau paling ujung dari tanaman janda bolong ini. Tapi kalau misalkan tidak bisa semuanya karena ini sudah berkelok-kelok, kita jangan paksakan, daripada nanti batang tanaman janda bolong ini patah ya. Seperti itu, yang bisa ditempelkan tempelkan, kalau yang tidak bisa ya tidak usah. Yang penting nutrisinya ini sebagian udah masuk ke dalam akar-akar udara ini. Oke ya, paham ya. Yuk kita mulai melakukan pengikatan. Nah, itu dia udah jadi guys, udah saya ikat ya. Yuk kita deketin. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Nah, itu ini akar udara, ini akar udara, semuanya saya ikatkan dan dekatkan ya. Saya ikatkan dengan kencang dengan benang. Nah, ini benangnya. Itu akar udara paling ujung. Nah, itu dia. Kelihatan ya. Nah, itu dia. Saya ikatkan dengan media tanam yang vertikal ini dengan benang. Nah, nggak kelihatan kan benangnya karena menggunakan warna yang hitam. Nah, seperti itu ya. Nah, ini nanti ke atas. Kalau udah naik ke atas, saya ikatkan lagi. Jadi seperti itu ya. Lalu untuk perawatannya bagaimana? Ini bisa disemprotkan dengan menggunakan pupuk organik ya, disemprot spray dengan pupuk organik atau NPK cair. Perawatannya masih ingat kan? Yaitu 4 hari sekali dengan pupuk organik, siram bagian akar bawah dan bagian
media tanam vertikalnya. Lalu seminggu sekali bisa disiramkan dengan pupuk NPK cairnya di bagian media tanam dan juga disemprotkan ke bagian media tanam vertikalnya. Seperti itu ya. Oke, gitu aja ya dari saya. Video panjang ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, menjadi inspirasi baru dan menjadi wawasan terkini untuk penanganan dalam merawat tanaman janda bolong ini. Semoga tanaman janda bolong teman-teman di rumah bisa subur, bahkan lebih subur dari tanaman saya ya. Oke, gitu aja. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi dari video-video saya yang terbaru, karena cuma channel saya lah yang mengulas tentang dunia tanaman hias secara detail dan menarik. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.